Kembali lagi di channel Nino. Yoi, selamat datang kembali di channel gua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan nikmat dan rezeki yang berlimpah. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan hari ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau membahas beberapa iklan terseram yang pernah tayang di televisi dan pernah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Keanehan dalam iklan ini tuh beda sama iklan-iklan yang biasanya. Kalau iklan ini tuh adanya di laut gitu kayak ikan maksudnya. Nah, jadi iklan-iklan ini tuh dibuatnya beda sama iklan yang kayak biasanya pada umumnya gitu. Kalau iklan pada umumnya kan menarik, terus dibikin jadi kayak ceritanya jelas. Kalau misalkan iklan-iklan ini sama sekali ceritanya kurang jelas, terus iklannya tuh visualnya kayak mengganggu. Tapi iklan ini tuh dibuat malah jatuhnya kesannya malah kayak menakutkan dan bikin orang kayak aneh gitu sama iklan tersebut. Jadi kalian penasaran kan pasti sama iklan apa aja yang terseram di dunia? Ya udah gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke video ini. Di iklan yang pertama ada salah satu perusahaan es krim yang membuat dan merilis iklan tersebut pada tahun 2012. Dan di dalam iklan ini ada seseorang pria yang seluruh tubuhnya itu dilumuri oleh es, tapi warnanya putih kayak krim gitu, warna putih dari atas sampai bawah. Yang menyeramkan di sini adalah pose orangnya itu melotot dan kayak mengintai kita jadinya yang nonton, dan maksud dari iklan tersebut tuh kurang jelas. Kalau misalkan iklan itu pengennya menggugah selera, caranya tuh kayak masa ada orang nyendok dari kepala sih, es krim nyendok dari kepala terus makan, kayak jatuhnya menyeramkan gitu. Daripada kalian penasaran, langsung aja kita tonton bareng-bareng. Mulai. Nah, di sini ada seseorang pria yang melototin lu. Itu kenapa dari kepala gitu ngambilnya? Loh, kenapa harus dari kepala? Kenapa lu nggak ambil es krim dari sini bawah terus makan? It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love. Dan kenapa posenya harus melotot? Yang gue bingung itu sih. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Enggak. Little baby's ice cream. Kurang jelas makna dari video ini, sumpah. The feeling. Gimana, serem kan? Gue gak kebayang pas gue lagi sendiri di rumah, gak ada ibu bapak gue dan mereka lagi pergi keluar kota mungkin, misalkan nih ya. Terus tiba-tiba jam 12 malam gue masih nyetel TV, terus iklan ini nongol gitu aja dengan natap gue kayak gitu. Wah, gue pasti bakal matiin televisi gue dan langsung cabut tidur. Tapi dari iklan ini yang gue gak habis pikir adalah kenapa konsepnya tuh begini. Kenapa nggak dibikin lebih kayak orang pakai baju gitu, jas, kalau nggak gua gitu kan ganteng gitu. Kenapa harus dia? Terus kayak manusia SCP, tau gak lu? Manusia yang aneh yang dibuat sama orang-orang itu. Serem malah jatuhnya, sumpah. Yang kedua, ada perusahaan yang bikin anak kecil nangis di depan kasir Indomaret. Iya, perusahaan Kinder Joy. Ternyata perusahaan ini pernah merilis iklan pada tahun 1980. Dalam iklan ini tuh ada sesosok Kinder Joy, tapi dalam bentuk yang nyata, kayak orang gitu. Di dalam video ini juga Kinder Joy itu kayak kelihatan mukanya kayak serem banget, sumpah. Terus mukanya tuh nggak bikin anak kecil tertarik, malah mukanya itu muka tua. Gimana sih muka tua? Terus kayak kakek-kakek, tapi badannya kayak bentuk Kinder Joy. Kita tonton bareng-bareng deh biar lu percaya. Kita tonton videonya. Kinder, dia bau shaky. Ini unscrabbly. Nah, nih. Chocadoobie! Lovely Chocadoobie! Hop, swabble! Toy! Yodel yum and choco scrub with multi-purpose. Kenapa serem banget gitu bikinnya? Lovely! Kinder Joy kan buat anak-anak, kenapa ini tua?
Dalam video ini tuh kayak gak jelas banget sumpah apa yang diomongin. Terus masa lu pikir ya Kinder Joy makan Kinder Joy, kan gak jelas gitu ya konsepnya. Kenapa gak lu bikin anak kecil aja lagi main terus makan Kinder Joy, kan lebih jelas gitu. Ini Kinder Joy bentuk nyata, terus dia makan Kinder Joy yang buatan, kayak kanibal jatuhnya. Gue yakin anak kecil kalau misalkan nonton iklan ini tuh gak bakal tertarik sama Kinder Joy. Nah, trik ini bisa kalian pakai kalau misalkan adik kalian atau saudara kalian tiba-tiba nangis di depan kasir. Terus kalian kasih video ini aja, terus kalian berisikin tuh kupingnya, jangan kebanyakan makan Kinder Joy, ntar jadi kayak om-om ini loh. Gue yakin tuh dia langsung, ya aku nggak jadi. Gue yakin gitu. Gue baru tahu kalau Kinder Joy pernah bikin iklan ini ya baru sekarang. Apa jangan-jangan anak kecil nangis di depan kasir itu bukan pengen beli ya? Sebenarnya ada penampakan ini. Yang ketiga, ada iklan yang dirilis dari perusahaan video game. Pasti kalian tahu ini video game terkenal banget pada masanya dan sampai sekarang juga masih sering dipakai sih, ya, PlayStation. Pada tahun 1999, PlayStation ini merilis iklan yang di dalam iklan tersebut ada seseorang cewek terus ngomong-ngomong gak jelas, gak sesuai sama apa yang diiklanin. Tiba-tiba muncul iklan PlayStation kayak logonya, kayak misalkan gue ngomong nih tentang tiba-tiba ada muncul PlayStation gitu aja. Yang gue aneh dari iklan ini tuh muka ceweknya tuh kayak orang depresi, tau gak lu? Kayak lagi di depan kamera begitu. Gue kasih lihat klip video iklannya nih ya. Nah, jadi ini video yang gue omongin tadi. Ada soal cewek kan? I've never been the human in question. Have you? Nah, Mankind went to the moon. Tidak jelas sekali I kan don't ini. even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. Alisa nyebrang gitu It's kan. no longer about what they can achieve Kayak out there virus. in your behalf, Habis operasi but plastik. what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. Gak jelas kan? Gak jelas kan? Iklannya kayak orang depan kamera ngomong A, B, C, D, E, F, G. Yang dijual tuh tisu. Gak nyambung gitu. Dan muka ceweknya ini ternyata serem banget. Kayak alisnya nyebrang, punya tirus. Kayak alien sih. Iya gak sih? Yang keempat masih sama perusahaan yang tadi juga, yaitu PlayStation. Bener gak sih gue ngomongnya? Gue ngeri salah sumpah. Soalnya jarang banget bisa bahasa Inggris gue. Paling gue bisa bahasa Inggris ya kayak what gitu doang. Perusahaan ini lagi-lagi ngerilis iklan yang gak kalah aneh dan absurdnya sama iklan yang sebelumnya pada tahun 1999. Iklan ini tuh dirilis pada tahun 2006. Kalau iklan ini tuh ada sesosok bayi kayak boneka gitu, tiba-tiba dia ketawa, nangis, tiba-tiba muncul lagi nih PlayStation lagi nih, set logonya. Tonton aja ya bareng-bareng. Nah, kayak yang gue omongin tadi, ada sesosok boneka bayi gitu, dan ini ada PS3. Serem cuy. Ada suara ketawa yang ganggu telinga pak. Tiba-tiba kenapa dia nangis? Kayaknya konsep dari perusahaan game ini tuh emang dibikin segak jelas mungkin biar orang-orang pada penasaran. Jadi PS lu nih yang sekarang lu pakai buat main game tuh ya iklannya ini. Lu nggak tahu kan sebenarnya ada iklan yang seaneh gini tapi menarik banyak peminat gitu. Gue juga ngebeli lagi. Tapi kalau misalkan gue tahu bahwa iklan kayak gini, kayaknya gue nggak bakal ngebeli PS3 deh. Gue bakal beli PS4. Tapi yang gue bingung dari perusahaan ini, kenapa dia nggak konsepnya? Videonya tuh kayak serem dan aneh gini. Apa emang sengaja atau kita disuruh mikir sama makna dalam video tersebut? Tapi kalau misalkan kita bilang makna dalam video tersebut ya nggak ada. Masa maknanya ada seseorang anak bayi yang nangis terus nyebut emaknya, akhirnya dibeliin PS. Anak bayi tuh nggak bakal minta PS, pasti mintanya Bebelak, Yupi. Gak mungkin minta PS gitu. Terus tadi juga iklan sebelumnya kan ada anak cewek tiba-tiba ngomong-ngomong, itu maksudnya maknanya apa gitu? Kalau kita lihat maknanya,
gua sendiri, misalkan kita maknain gini, ada seseorang cewek yang tiba-tiba ngomong dan depresi, tiba-tiba dia seneng gara-gara depresi, masa gitu? Kan nggak absurd banget gitu. Yang kelima, ada perusahaan tisu yang dari Jepang, rilisnya tahu tahun berapa gua nggak tahu karena gua nggak ngebaca iklan ini. Cuma iklan ini tuh katanya mengandung bayi setan. Emang aneh sih kalau kalian amati baik-baik, ada seseorang ibu yang lagi ngituin bayi dan bayinya ini bentuk aneh banget dan gak nyambung sama sekali sama iklan tisunya. Banyak kabar beredar kalau misalkan ini adalah bayi setan. Terus kalau kalian lihat lagi di website itu banyak konspirasi yang nyebutin bahwa iklan itu sebenarnya ada makna terpendam, kayak ada pemuja setan lah segala macam lah. Yaudah, kita coba tonton videonya dan semoga kalian nggak ketakutan karena iklan ini adalah iklan yang paling terseram menurut gua karena maknanya udah gak jelas, konsepnya gak jelas, dan bayinya ini wah serem banget sih asli. It's a fine day, people open windows, they leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass, they look at the sky. Maksudnya apa coba? Bayi ini warna merah terus tiba-tiba ngelemparin tisu dan bertanduk satu gitu kayak Kleenex tisu desu. Bener-bener gak jelas konsep dari videonya, bener-bener gak masuk gitu ke kepala. Maksudnya mau kita wajarin juga ini iklannya bener-bener serem dan bikin orang bertanya maksudnya apa sih dari iklan ini, kenapa ada bayi warnanya merah bertanduk satu, ininya hijau kayak bayi setan sih. Ya bener, kalau misalkan orang ngomong bayi setan ya emang bentuknya kayak bayi setan. Yang terakhir, ada iklan dari salah satu perusahaan boneka yang dirilis pada tahun 1970. Iklan ini tuh bikin orang bingung sama jalan cerita iklan tersebut. Kayak tiba-tiba ada cewek sama bonekanya ketawa, dan ketawanya itu menyeramkan gitu, kayak lu lagi pengen berangkat ngaji terus diketawain kuntilanak pas lewat pohon mangga. Kayak gitu tuh, bener-bener ngeremin. Daripada kalian penasaran, ayo kita tonton bareng-bareng. Ini ada anak kecil sama boneka. Listen to Remco's baby laugh a lot. Serem bro, mana sendiri syuting. You're listening to baby laugh a lot. Kenapa bonekanya ketawa gitu, ikut ketawa? Just push the button and she starts to giggle. Nah, dari beberapa iklan tersebut, sebenarnya gue agak mikir kenapa konsepnya harus begitu dan kayak bikin orang bertanya-tanya. Tapi mungkin ya, itu tuh trik supaya orang lebih melihat produk mereka. Jadi ketika dia bikin iklan yang aneh sama iklan yang misalkan iklan yang bener nih, kalau iklan yang terlihat menarik dong, kayaknya orang bakal ya udah iklannya bagus gitu dong. Tapi kalau ini kan kayak bakal ada konspirasi ini, ada omongan ini, jadi gitu. Cuma ada beberapa video yang kayaknya ada unsur, ada pesan yang tersirat dalam video itu, dan ya kita nggak tahu misalkan mereka puja setan atau apa ya. Gue nggak tahu kenapa Kinder Joy bentuknya aneh begitu. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba iklan tisu kenapa iklannya bisa serem itu. Gue nggak tahu. Untung gue pakainya tisu Tesa. Love you Tesa Kaunang. Tapi yang gue bikin jadi pertanyaan adalah, kalau misalkan dia bikin iklannya aneh begini, ada nggak yang mau beli? Maksudnya gue pribadi kalau misalkan lihat iklannya kayak gitu dan nggak jelas gitu, gue nggak bakal ngebeli iklan gitu sih. Kalau gue sendiri ya, gue nggak bakal ngebeli iklan tersebut karena nggak bakal ngebeli produk tersebut, malah iklan tersebut kayak gue. Tapi kalau kalian sendiri gimana? Tertarik sama produk tersebut atau ngebeli produk tersebut? Silahkan komen di bawah tentang video ini. Maaf kalau misalkan ada info yang kurang valid atau gimana, kalian bisa komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini, dan kalian bisa pencet lonceng di sebelah subscribe untuk memberikan notifikasi dari channel ini, biar kalian gak ketinggalan notifikasi dari gua. Ketika gua ngupload, kalian bisa ngeliat. Gua Dino,
Terima kasih telah nyempetin waktu buat nonton video gua. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di video selanjutnya.